Selamat malam, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini saya akan memberikan mengenai motivasi kerja ataupun motivasi bisnis, yang saya beri judul dengan bekerja untuk uang versus bekerja dengan hati. Topik ini sangat menarik bagi Anda yang ingin sukses, baik di kerja ataupun bisnis. Sebelum saya mulai, saya minta Anda jangan lupa untuk subscribe YouTube ini supaya Anda mendapatkan topik terbaru seputar properti. Bekerja untuk uang versus bekerja dengan hati. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara bekerja untuk uang versus bekerja dengan hati. Dan saya yakin bahwa lebih dari 90% orang mereka pasti menjawab, kita kerja untuk cari uang. Tidak salah. Kita semua bekerja, pontang-panting, susah payah, pasti untuk mendapatkan yang namanya uang. Tetapi, apakah ada yang salah dengan pernyataan bekerja untuk uang? Nah, saya akan jawab di sini. Big question. Salah atau tidak bekerja untuk uang? Memang tidak ada yang salah dengan bekerja untuk uang. Karena semua saya yakin butuh uang. Untuk makan Anda butuh uang. Untuk punya tempat tinggal Anda butuh uang. Untuk rekreasi Anda butuh uang. Semua butuh uang. Tetapi biasanya mereka yang bekerja untuk uang biasanya terjebak di sebuah perangkap kehidupan yang saya sebut dengan rat race. Saya ulangi lagi, sebuah perangkap yang disebut dengan rat race atau dalam bahasa Indonesianya adalah perangkap tikus. Jadi Anda ingin tahu apa itu perangkap tikus, Anda bisa follow Instagram saya andisuanda.id. Maka Anda melihat apa yang disebut dengan rat race tersebut. Nah, bagi yang bekerja dengan hati, biasanya mereka bisa masuk di dalam golongan 1% terkaya di muka bumi ini. Jadi kalau Anda ingin kaya, jelas jawabannya adalah Anda harus bekerja dengan hati, bukan bekerja untuk uang. Nah, apa yang disebut dengan rat race tersebut? Jadi rat race di mana Anda setiap hari bersusah payah, Anda bekerja untuk membayar yang namanya billing, membayar yang namanya pengeluaran rutin Anda. Di mana akhirnya karena Anda bekerja segitu keras, Anda mengambil cicilan ini, cicilan mobil, cicilan rumah, dan cicilan yang banyak sekali. Sehingga akhirnya pemasukan Anda lebih rendah daripada pengeluaran Anda, atau besar pasak daripada tiang. Jadi di mana Anda bekerja untuk numpuk hutang, Anda bekerja untuk bayar hutang, sehingga akhirnya ini yang disebut dengan rat race. Jadi kehidupan Anda dari muda sampai nanti menjelang pensiun, Anda bekerja kejar-kejaran hanya untuk membayar yang namanya hutang, pengeluaran Anda. Nah, kalau Anda memang termasuk di dalam kategori ini, artinya selama hidup Anda akan selalu bekerja terus. Bekerja untuk kejar uang. Bekerja untuk cari uang. Dan itu menurut saya melelahkan. Nah, di sini saya akan memberikan apa bedanya bekerja untuk uang dan bekerja dengan hati. Jadi orang yang bekerja untuk uang biasanya fokus pada hasil akhir. Beda dengan orang yang bekerja dengan hati. Mereka fokus pada proses. Jadi bekerja fokus pada hasil akhir. Kita semua tahu bekerja untuk mendapatkan uang. Terutama apabila Anda di bidang marketing ataupun bisnis. Jadi Anda akan selalu fokus kepada hasil akhir, kepada uang yang Anda dapatkan dari hasil keringat Anda. Begitu Anda tidak mendapatkan apa yang Anda cari, yaitu uang, maka Anda akan merasa frustasi, Anda akan merasa menyerah. Karena setelah 3 bulan, 6 bulan Anda menjalani kerja Anda,
menjalani bisnis Anda ternyata tidak menghasilkan, Anda akan mulai kehilangan motivasi kerja, motivasi bisnis. Sehingga akhirnya Anda berpikir untuk menyerah. Nah, beda dengan orang yang bekerja dengan hati. Mereka fokus pada proses. Saya tahu orang-orang yang bekerja dengan hati. Saya tanya dengan mereka. Kadang mereka bekerja pada waktu awal mereka starting mulai bisnis atau bekerja. 6 bulan pertama mungkin tidak kelihatan hasilnya. 1 tahun pertama mungkin tidak kelihatan hasilnya. 2 tahun bahkan saya tahu kadang tidak kelihatan hasilnya. Bahkan ada yang 3 tahun kerja, bisnis, membangun. Mereka tidak lihat yang namanya uang. Dan saya pernah mengalami itu. Saya pernah bekerja lulus kuliah, saya bekerja di negara Singapura, di mana pada waktu itu umur 22 tahun, saya mendapatkan salary kurang lebih 20 juta per bulan. Cukup nyaman bagi seorang bujang. Terus kemudian setelah hampir 2 tahun saya bekerja di Singapura, saya merasa bahwa kerja di sana bukanlah passion saya. Akhirnya saya pulang, saya mencoba kerja bisnis di properti, di real estate. 3 tahun saya membangun bisnis saya di properti. 3 tahun saya tidak melihat yang namanya uang itu. Sempat terbersit kepikiran pada waktu 3 tahun pertama saya menjalani bisnis ini. Ingin rasanya menyerah. Ingin rasanya mencoba peruntungan lain. Tetapi saya akhirnya memutuskan untuk stay. Sampai dengan sekarang sudah mencapai tahun yang ke-15. Jadi orang yang bekerja dengan hati, mungkin awal-awal dia tidak melihat yang namanya uang, tetapi dia melihat yang namanya proses. Dia menjalani proses ini dengan sebuah gairah yang luar biasa. Nah, terus perbedaan yang kedua, orang bekerja dengan uang akan merasa kecewa pada saat hasil akhir tidak sesuai harapan. Seperti saya bilang tadi, pada saat saya tahu banyak orang, baik itu di dunia marketing ataupun dunia bisnis, pada saat dia sudah membangun bisnis, tahun pertama dia tidak melihat sebuah hasil, kebanyakan 90% pasti nyerah. Tetapi sisanya itu tidak menyerah. Jadi gagal, dia bangun lagi, nyoba lagi. Gagal, jatuh, bangun, nyoba lagi. Nah, itu bekerja dengan hati. Bekerja dengan uang mudah sekali untuk menyerah. Perbedaan yang ketiga, bekerja dengan uang, pada saat mereka gagal, mereka suka sekali mencari yang namanya kambing hitam. Saya gagal karena keadaan ekonomi. Saya gagal karena saya punya partner yang tidak benar. Saya gagal karena bla bla bla. Jadi selalu cari kambing hitam. Beda dengan orang yang bekerja dengan hati. Mereka selalu take responsibility apabila mereka gagal. Mereka belajar bagaimana caranya memperbaiki, meningkatkan performa. Tidak dengan mencari kambing hitam. Terus yang keempat, perbedaannya antara bekerja untuk uang dan bekerja dengan hati. Biasanya orang yang bekerja untuk uang biasanya sering sekali gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti bisnis, gonta-ganti perusahaan. Tetapi orang yang bekerja dengan hati selalu ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Dia biasanya setia berada di satu bidang untuk jangka waktu yang cukup lama. Saya pernah pada waktu saya menjadi agent, pada waktu saya buka kantor properti, ada seorang marketing, saya pernah juga cerita di episode sebelumnya. Itu pada waktu dia gabung saya kira-kira sebelum 2010, dia bilang sama saya, dia dulunya seorang pengusaha pertambangan. Terus kemudian dia memutuskan menjual bisnisnya karena usahanya sudah sepi dan dia gabung dengan properti, tetapi hanya bertahan kurang lebih 3 bulan. Setelah itu dia mencoba peruntungan di bisnis lain, dan ternyata di bisnis itu dia hanya bertahan kurang lebih 6 bulan.
Setelah itu mencoba di peruntungan lain lagi di bidang entertainment. Dan hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Terus seperti itu, polanya terus seperti itu. Dan akhirnya dia sampai sekarang selalu merintis yang namanya bisnis baru. Dan tidak pernah expert di dalam suatu bidang. Nah, orang seperti ini disebut dengan orang yang bekerja cari uang. Nah, terus bedanya lagi, bekerja untuk uang versus bekerja dengan hati. Orang yang bekerja untuk uang biasanya malas belajar lebih. Jadi dia merasa puas dengan apa yang dia sudah punya. Tetapi beda dengan orang yang bekerja dengan hati. Dia selalu mengupgrade diri. Dia selalu ingin belajar sesuatu yang lebih. Apalagi dengan zaman yang luar biasa ini, yang disebut zaman disrupsi, ya kan? Ini dimana segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Jadi kita harus belajar terus mengikuti yang namanya perubahan bisnis, perubahan ekonomi, perubahan apapun juga. Maka dari itu, apabila Anda ingin menjadi 1% orang terkaya atau orang tersukses di muka bumi ini, bekerjalah dengan hati. Jangan bekerja untuk uang. Karena dengan Anda bekerja dengan hati, maka uang akan datang kepada Anda. Jadi, jangan khawatir mengenai uang. Karena uang itu begitu Anda cari, dia akan lari. Tetapi kalau Anda kerja dulu menjadi yang terbaik, bekerja dengan sepenuh hati, dengan passion yang luar biasa, dengan gairah yang luar biasa, maka kesuksesan dan kekayaan akan datang kepada Anda. Semoga motivasi hari ini dapat berguna bagi Anda, dan salam sukses luar biasa. Thank you.